sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi, yaitu melanjut pembelajaran kita sebelumnya, itu masih tentang globalisasi pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 6 ya, halaman 89 sampai dengan 96. Nah, Bapak juga tidak lupa mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka jaga diri kita baik-baik, jaga kesehatan kita ya, agar apapun penyakitnya jangan sampai kita terkena ya, dengan cara gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, dan jauhi kerumunan ya, jaga jarak. Baik, seperti biasa Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yakni dengan membaca diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Ini juga sudah kita pernah pelajari, namun kita akan mengingat-ingat saja ya tentang kosakata baku. Kemudian setelah membaca, kita mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Dengan berdiskusi dan memecahkan suatu masalah, kita mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia. Kemudian dengan diskusi dan memecahkan masalah, kita mampu menceritakan manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang penting. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke pembelajaran ya. Mempelajari pencak silat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Nah, ini di sini dibahas tentang pencak silat. Kalian tahu bahwa pencak silat itu asal muasalnya adalah dari negara kita juga. Banyak jenisnya tapi pencak silat ya. Pertama, kalau di daerah kita, daerah Pasir, pencak silat itu disebut dengan kuntau ya. Nah, itu sebagai ilmu tambahan buat kalian ya. Jadi salah satu fungsi mempelajari hal tersebut adalah agar kita mencintai kebudayaan yang kita miliki ya. Lakukan dialog berikut bersama seorang teman. Jadi Bapak akan melakukan dialog, kalian dengarkan, dan kalian bisa melakukan dialog tersebut dengan teman kalian, orang tua, atau siapapun yang ada di dekat kalian ya. Perhatikan baik-baik. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Lalu mereka mengobrol ya. Benny, Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Benny. Kemudian Edo menjawab, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Ini, oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk di negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, kata Edo.
Oh begitu ya, kata Benny. Kemudian Edo berkata lagi, iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Kemudian Benny pun menjawab, ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Dari percakapan tadi, sekarang silakan kerjakan tugas yang pertama ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, kira-kira dari cerita tersebut bagaimana karakter Edo dan Benny? Kedua, apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Kemudian ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Kemudian, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Kemudian kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia, disertai contohnya apa. Kemudian, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Oke, itu ya tugas kalian yang pertama. Kita lanjut. Nah, ini kata si Teteh nih. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Lanjut. Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat energi atau hemat listrik? Ini banyak ya alasan-alasan. Salah satunya adalah kita mengurangi pengeluaran untuk pembayaran listrik. Dan selanjutnya kita akan bahas mengapa harus hemat listrik. Ikan baik-baik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global.
Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contohnya gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai seperti lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tadi. Nah, salah satunya itu adalah kayak, ya. Kayak. Nah, tadi ada kayak, ya. Nah, ini tugas buat kalian. Ya, tuliskan kosakata baku tersebut dalam tabel berikut. Dalam carilah padanan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, di sini kasih contoh ini. Kayak mengganti lampu pijar. Kayak mengganti lampu pijar ini, ya. Bapak kasih contoh. Untuk kosakata bakunya, kata non bakunya kayak, ya. Untuk kata bakunya seperti. Kayak itu artinya seperti, ya. Untuk kalimat efektifnya bisa kita ganti, berarti seperti mengganti lampu pijar. Nah, ya. Tugas kalian yang kedua, ya. Jelas, ya. Baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi untuk halaman 1 buatlah judulnya, halaman 2 pernyataan umumnya seperti apa, yang selanjutnya halaman 3 deret penjelasnya seperti apa, kemudian deret keempat lanjutkan dengan simpulannya. Oke, jelas, ya. Kalian bisa melihatnya dari paragraf 1, 2, 3. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya. Terima kasih. Ingat, pendidikan memang tidak menjamin sukses. Tapi tanpa pendidikan kehidupan ini akan lebih sulit, ya. Jadi tetap belajar yang rajin di rumah, ya, karena kita masih belum bisa sekolah, maka belajar yang rajin di rumah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.